Dalam kepuk lekor kita capur isi ikan dengan darah perut mesin sekaligus. Apakah hukum makan kepuk lekor itu? Masuk neraka. Pasal apa? Makan najis. Allah kata yang najis itu audaman masfuhan, darah yang basah. Okey, dengan darah-darah. Lepas tu guli dengan tepung. Goreng lalu. Makan darah mengalir. Faham? Hukumnya makan najis. Hukumnya haram. Bila makan haram, masuk neraka ke surga? Cik jawab orang gemuruh. Neraka. Neraka ke neraga? Siapa yang makan makanan yang haram, layaknya masuk neraka. Kan kita fatwa. Makan kerupuk lekor itu hukumnya haram? Sebab makan darah, kata ustaz itu. Kalau makan masuk neraka. Kata ustaz itu, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Al-Baqarah 173. Sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 173. Padahal sudah jelas. Mengapakah kamu tidak mengerti dan berani kamu mengharamkan yang halal? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Maidah 5:87. Apakah hak kamu atas ayat-ayat Allah? Apakah Allah mengutuskan kamu? Sadarlah yang kamu baca. Hanyalah tafsiran manusia saja yang banyak keraguannya. Apakah kamu akan terlepas dari soal kubur? Apakah kamu akan membawa kitab-kitab kamu sebagai bukti bila di soal malaikat maut? Tahukah kamu? Semasa bayi, kamu menghisap susu ibu kamu, atau minum susu lembu atau kambing. Tidakkah kamu makan benda haram? Tahukah kamu bahwa susu itu adalah darah putih? Apakah kamu tidak cekik? Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Mengapakah bangkai dua ikan dihalalkan pula sebab itulah makanan yang lazat lagi berkhasiat? Apakah babi itu bukan makanan yang lazat? Walaupun kamu menyembelih binatang dengan nama Allah sekalipun, kamu tetap juga makan darah karena dari darahlah menjadi daging ikan, ayam dan segala binatang. Apakah kamu tidak makan benda haram atau najis? Ada lebih baiknya jika kamu gondolkan kepala, jenggot dan jadi Sami Buddha. Apakah kamu pasti beribu-ribu ayam di pasaran itu halal? Sedangkan pemimpin dua pun dah tak boleh dipercayai? Apa akan terjadi jika kamu makan benda haram atau najis? Sudah tentu kamu akan mendapat penyakit. Dan kaum yang makan benda haram itu jugalah yang majukan dunia, menolong negara yang kelaparan dan yang bikin obat untuk COVID. Bangsa yang halal hanya pandai mengata mengutuk, menyombong. Tapi nak masuk surga, tahukah kamu, mengapakah babi diharamkan padahal satu ketika ia halal? Begitu juga, arak, alkohol dan dadah tapi halal digunakan untuk perubatan? Apakah kamu tidak disuntik, makan benda haram? Tahukah kamu, apakah yang sebenar-benarnya haram yang tak bisa dimakan bagi seluruh umat? Tahukah kamu, apakah yang diharamkan seharam-haramnya dari segala yang diharamkan? Perbuatan yang tidak jujur, sombong takbur, hasad dengki khianat dan yang menyembah selain Allah atau menyekutukannya. Tidak ada ampunannya. Tidakkah kamu gemuruh bab ini? Mengapakah membesarkan hal yang remeh? Mana lebih teruk makan darah atau makan rasuah? Begitulah manusia yang remeh dibesarkan tapi yang hampir memufliskan negara, dinafikan malah disokong sanjungnya. Dah lumrah manusia suka pada kepalsuan dari yang benar. Uang haram, judi, curi, maksiat bertukar tangan. Nabi sebarkan agama tanpa upah, gaji tapi kamu masih juga tak mengaku kamu juga dah makan najis. Kita hidup di dunia penuh tipu muslihat, penuh najis tanpa kamu sedari. Apakah kamu dapat menolak jika Allah melemparkan kamu ke dalam neraka?
Ketahuilah, manusia itu tetap terhutang segalanya kepada Allah. Syurga atau neraka bukan kamu yang tentukan. Segala perbuatan berpacukan karma dan masa. Tak usahlah kamu sombong dengan ilmu pinjaman yang sedikit itu, padahal kamu tak pasti dan masih dalam penuh keraguan. Yakin tanpa kepastian yang hak, ibarat mengharap bulan jatuh ke riba. Tahukah kamu, mengapakah hewan itu disembelih? Maka itu, bukalah hati dan minda kamu, supaya kepalamu tidak disembelih. Sesungguhnya 99% umatnya ke neraka. Tidakkah kamu segolongannya? Karena 1% tidak akan takbur diri mengejar syurga, hanya mengharap keredaannya. Mengapa tidak mengerti? Tahukah kamu, bahwa setiap masa, kamu membawa najis dalam perut kamu? Berwaspadahlah. Kamu bisa mendengar sesiapapun tapi sebelum mengikuti, pikirkanlah sedalamnya karena kubur masing-masing jawab sendiri akhirnya.